Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome again to my channel with me, Miss Rina. Okay, in this occasion, I will explain about compound words, kinds of nouns, asking for, and giving direction. So there are three parts that I want to explain to you. Okay. Compound words, kata-kata majemuk, kinds of nouns, jenis-jenis kata benda, asking for and giving direction. Bagaimana cara bertanya dan memberikan sebuah petunjuk atau arah. Okay, let's start our lesson. Okay, the first one is compound words. Compound word is a noun that is made up of two or more words. Most compound nouns in English are formed by nouns modified by other parts of speech. For example, adjective, verb, or preposition. Jadi, apa itu sih kata-kata majemuk? Jadi, sebenarnya kata majemuk adalah sebuah benda yang terbuat dari dua atau lebih dari dua kata. Nah, kebanyakan kata benda ini dalam bahasa Inggris terbentuk dari kata-kata benda yang dimodifikasi oleh bagian lain dari sebuah kosakata. Misalkan, adjektif itu kata sifat, jadi penggabungan adjektif dengan noun akan menghasilkan noun juga. Verb and noun, kata kerja benda dengan noun, ya hasilnya akan compound nouns, ya kata majemuk noun. Or preposition, kata depan. Okay, for example, the word tooth and paste are each noun in their own right, but if they are joined, they form a new word, toothpaste. Jadi, contohnya adalah kata tooth sama paste. Sama-sama dua-duanya adalah kata benda yang mempunyai arti yang berbeda. Tapi, jika mereka tergabung, mereka akan membentuk kata compound word dan menghasilkan kata baru. Contohnya, toothpaste or dog. The second example, contoh yang kedua. The word black is an adjective and the board is a noun. Nah, black ini kan hitam, sebuah kata termasuk ke dalam kosakata sifat. Sedangkan board itu termasuk ke dalam kata benda. But if they are joined, ketika tergabung, the form a new word. Mereka membentuk sebuah arti baru, kata baru menjadi blackboard. Jadi blackboard itu adalah compound word, compound nouns, the same. So, in both these examples, the first word modifies or describes the second word, telling us what kind of object or person it is or what its purpose is. And the second part identifies the object or person in question. So, jadi dari kedua contoh-contoh ini, kata pertama itu memodifikasi atau menggambarkan kata kedua. Memberitahu kita jenis objek atau misalkan itu adalah orang. Orang seperti apa itu? Atau tujuannya itu apa sih? Ya, seperti itu ya. Dan the second part identify, dan bagian kedua itu mengidentifikasikan sebuah benda atau seseorang dalam bentuk pertanyaan. Okay, next. Compound words can also be formed using the following combination of words. Jadi kata benda majemuk ini bisa juga terbentuk dengan menggunakan kombinasi kata-kata seperti di bawah ini. Misalkan, noun plus noun, kata benda sama kata benda, hasilnya ya kata benda. Jadi semua penggabungan ini hasilnya tetap ya noun. Nah, toothpaste contohnya, for example. Adjective, kata sifat, plus noun, kata benda. Jadinya only tickets, ya. Next, verb plus noun. Ya, kata kerja digabungkan dengan kata benda. For example, swimming pool. Tahu lah ya, kolam renang. Preposition plus noun. Berarti kata depan dengan kata benda. For example, underground. Noun plus verb. Yaitu kata benda dengan kata kerja. Haircut, for example. Noun plus preposition. Hanger on. Nah, kata benda dengan preposisi. Atau kata depan. Nah, ini kata depannya on. Adjective plus verb.
adjective kata sifat, verb kata kerja, menghasilkan compound words atau compound noun. For example, drinking. Preposition plus verb. Kata depan sama kata kerja juga bisa membuat compound word, ya, kata majemuk benda, ya. For example, output. Jadi ini semua fungsinya tidak satu-satu atau ini noun kuadrat, Miss. No, all of them are nouns, compound nouns. Okay. Understand about nouns? Okay. The two parts may be written in a number of ways. First, sometimes the words are joined together, for example, toothpaste. Second, sometimes they are joined using a hyphen, for example, check-in. This is hyphen. Okay. The third, sometimes they appear as two separate words, for example, full moon. Jadi, dua bagian itu, compound words itu, kata yang bagian pertama dan bagian kedua itu bisa ditulis dalam berbagai macam cara. Oke. Yang pertama, kadang ditulis dalam bentuk tergabung bersama-sama nih, nggak ada pemisahan, pokoknya nyambung aja tulisannya. Yang kedua, mereka menggunakan hyphen. Nah, ini hyphen, ya. Yang ketiga, kadang muncul sebagai dua kata yang seakan-akan terpisah padahal mereka satu kata, ya. Contohnya full moon. Oke. Next. Oke. The second part is kinds of noun. Nah, bagian kedua yang saya jelaskan adalah jenis-jenis kata benda. So, there are two kinds of nouns, countable noun and uncountable noun. Ada dua jenis kata benda. Yang pertama adalah benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Okay, first I will explain about countable noun first. Countable nouns is the things that can be counted. Jadi, pertama saya jelaskan dulu tentang kata benda yang bisa dihitung. Kenapa sih disebut dengan benda yang bisa dihitung atau disebut dengan countable noun? Because the things the thing can be counted. Jadi bendanya itu bisa dihitung. You can feel it, you can touch it, you can count it. Nah, intinya seperti itu. Kalau kata benda yang bisa dihitung, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dihitung. Dilihat, diraba, dipegang, dihitung. Nah, singular. Nah, kalau bentuknya singular, satu. Jumlah bendanya satu. Nah, kata bendanya itu biasanya menggunakan simbol one atau or an. Jadi, kalau kata benda yang bisa dihitung, itu bendanya kalau satu, itu pakai lambangnya simbolnya satu. One table. A star. An orange. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau bentuknya plural, selain use numbers, one atau, use number two or more than two, noun must be added by S or AS. Jadi kalau bentuknya jamak, kalau bentuknya tadi satu ya, itu angka satu atau atau n. Jangan semua dipakai, pilih salah satu. Tapi kalau lebih dari satu, yaitu plural, jamak, bendanya itu selain ada lambangnya number, tapi juga itu bendanya itu harus ditambahkan S atau IS. Contohnya ini numbernya 2. 2 chairs, berarti pakai S. 1 chair, nggak pakai S. Tapi kalau 2 chairs, dan mulainya dari yang kedua ya. 10 tables. Oke, I think is enough for countable noun. Let's come to uncountable noun. Kayaknya kalau benda yang bisa dihitung mah simple ya. Bisa kita lanjutkan ke benda yang tidak bisa dihitung, yaitu uncountable noun. Oke, uncountable noun ya, it's rather different with countable because in countable you can see it, you can feel it, you can touch it, you can count it. But in countable is the thing that you cannot count it. Yeah, you cannot count it. Yeah.
the things that cannot be counted. Jadi, kalau di benda yang bisa dihitung, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dihitung, itu countable. Tapi kalau uncountable, ada sesuatu hal yang bendanya itu tidak bisa dihitung. Nah, dan kata kuncinya lagi, sometimes you can see it, you can touch it, but you cannot count it. Bisa dilihat, bisa dipegang, tapi nggak bisa dihitung. You cannot see it, but you can feel it. Nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Apa itu? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini dulu. Kalau bentuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, kalau bendanya satu, dia tidak pakai angka. They don't use one, a, or an. Jadi dia nggak pakai angka 1 atau e atau n. Lalu pakainya apa, Miss? Nah, pakainya ini. A bag of. Sekantong, a bag of rice. Satu kantong beras. Nah, jadi dia bukan one rice, satu beras, enggak. Jadi harus pakai bantuan media lain ya. A bottle of water. Satu botol air. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, kan kalau yang countable tambah S, ya kan? Ada angkanya. Kalau ini enggak. Tidak pakai penambahan S atau ES di bendanya dan tidak pakai jumlahnya. Contoh, bentuk-bentuk apa saja sih yang termasuk ke dalam benda-benda yang tidak bisa dihitung? Nah, yang pertama, semua benda yang bentuknya liquid, air. For example, water, air, sausage, kecap, sirup, milk, susu, kopi, etc. Dan lain-lain. Oke, jadi semua benda yang bentuknya liquid itu uncountable noun. Tidak dapat dihitung. Yang kedua adalah gas, dalam bentuk gas. Ini yang tadi saya bilang. Kalau yang liquid kan, you can feel it, you can touch it, you can see it, but you cannot count it. Bisa dilihat, diraba, dipegang, tapi nggak bisa dihitung. Tapi kalau gas, you cannot see it, but you can feel it. Nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Air, udara. Oxygen that you breathe, you cannot see it, but you can feel it that the oxygen come to your lungs, ya kan? Udara nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Saat Anda bernapas, bisa berasa aliran udara masuk ke dalam paru-paru Anda, ya kan? Oke, next. The form of uncountable noun, bentuknya kalau benda yang tidak dapat dihitung adalah dalam bentuk partikel, butiran. Misalkan rice, salt, sugar, rice beras, salt garam, sugar gula, sand pasir, dan lain-lain. Kan bentuknya butiran tuh. Miss kan tapi bisa beli misalkan 1 kilo, 2 kilo, bisa. Beli beras juga bisa. But you cannot guarantee that 1 kilo of my rice is the same number with your kilos of rice. Tapi Anda tidak bisa menjamin kan 1 kilo beras yang saya beli itu akan sama jumlahnya dengan 1 kilo beras yang Anda beli. Ayo, ada berapa butiran beras Anda dalam 1 kilo? Di saya ada segini, ada 1000 butir. Sama nggak? Nggak. You cannot count it. Anda tidak bisa menghitungnya. Oke? Next, abstrak. Bentuknya abstrak. Dalam arti money yang punya bisa jadi artinya ganda. Furniture, perabotan. Kita balik ke uang dulu. Kenapa disebut dengan abstrak ya? Karena itu bisa memunculkan dua kemungkinan. For example, I hold 5,000 rupiah of money. Saya memegang 5.000 uang 5.000-an. And then I ask you, how many is it? You can answer it is 1. That's correct. But when you answer it is 5,000, it is correct too. Itu ada berapa? Oh, ada 1 buah. Benar. Oh, itu ada 5.000.
Iya, kalau nominal harganya. Kalau ditanya how much is it. Jadi dia ada abstrak lah. Seperti itu ya. Furniture means kan table, chair, you can count it. Ya, mejanya, bangkunya bisa dihitung. Tapi furniture-nya tidak. Furniture as a whole, secara kesatuan itu nggak bisa dihitung. Jadi dia nggak pakai furnitures gitu, nggak bisa. I have 10 furnitures, nah, nggak bisa. Ya. And then luggage, koper, news, berita, work, bekerja. Next, feeling, perasaan juga. You cannot count it. Perasaan nggak bisa dihitung. Tapi kan I have one love for you, beda itu ya. Itu hanya hiasan. Tapi perasaan itu nggak bisa dihitung kayak, oh saya lagi dua marah nih sama kamu. Nah nggak bisa itu ya. Mau marah, healthy, sehat, sick, sakit, happiness, kebahagiaan, itu semuanya tidak bisa dihitung. You can feel it, but you cannot count it. Bisa dirasa, tapi nggak bisa dihitung. Next, natural disaster. Ini adalah musibah bencana alam. Semua musibah bencana alam tidak dapat bisa dihitung. Misalkan, oh there is one flood in here. In your house there are 3 floods. Gitu. Rumah saya ada 1 banjir. Di rumah kamu ada 3 banjir. Nggak ada itu 1 banjir, 2 banjir, 3 banjir. Adanya orangnya yang kebanjiran. Baru orangnya yang kebanjiran. Bukan banjir yang dihitung ya. Flood itu banjir. Mountain eruption, gunung meletus, landslide itu artinya tanah longsor, and etc. Dan masih banyak lagi contoh dalam bentuk musibah alamiah. Mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Aman sentosa, amin. Okay, next we come to this word. Ini adalah adverb of quantity that you want to add in your nouns. Ini adalah salah satu jenis tingkat kuantitas yang bisa dipakai dalam kalimat kata benda kalian. Nah, kalau a lot of sama some, itu you can use it in whether countable noun or uncountable noun. Ini bisa digunakan baik yang buat benda yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. I have a lot of money. You have a lot of books. Money kan nggak bisa dihitung, bisa dipakai. Books bisa dihitung. Jadi mau bendanya yang bisa dihitung atau nggak bisa dihitung itu bisa pakai a lot of sama some beberapa. I have some books. I have some money. Nah, tapi kalau many banyak itu harus diubah ke much kalau bendanya tidak bisa dihitung. Ya, I have nggak ada I have money nggak ada. I have much money. I have many books. Nah, a few, a little, sedikit. Ya. A few buat benda yang bisa dihitung, countable noun. A little, sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Okay, understand about this one? Okay, let's continue. Okay, this one. Asking for and giving direction. Bagaimana cara bertanya dan memberikan petunjuk atau sebuah arahan. First, asking for direction. It's very simple. You can use how do I get to Monas? How can I get to Monas? Can you tell me the way to Monas? Where is Monas? Can you tell me where Monas is? Ini adalah salah satu contoh bagaimana bertanya untuk sebuah arah, petunjuk. How do I get to Monas? Bagaimana cara saya pergi ke Monas? How can I get to Monas? The same. Can you tell me the way to Monas? Bisakah kamu memberitahu saya jalan ke Monas? Boleh. Miss di sini mau pakai could, would, boleh. Salah satu aja, mau could atau would boleh. Itu hanya membuat mempersopan aja. Where is ini paling simpel. Where is Monas? Di mana Monas? Nah, ini kenapa Miss bisa beda? Di sini is di depan, ini is di belakang. Karena ini ada 2 pertanyaan nih, gabungkan jadi 1 ya. Can you tell me sama where is? Tapi kalau mau ditambahkan alamatnya, directionnya, can you tell me where Monas is? Nah, seperti itu. Karena dia 2 kalimatannya digabungkan jadi 1. Ya, dia harus ada perubahan position of to be.
giving direction, memberikan arahan atau petunjuk. Ini adalah contoh-contohnya ya. Bisa misalkan mau ngasih tahu in front of, di depan. Go straight on, berarti jalannya itu lurus, nggak ada belok-belok ya. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go along, nah, go along this street. Go along this street. It means that you just go with the street whether it is straight or not. Jadi kalian hanya ikuti jalur itu. Kalau lurus ya lurus, belok ya belok, atau misalkan ada jalan lurus lalu ntar di ujung belok lalu nanti habis itu lurus lagi, ya udah ikutin aja gitu. Oke. Go up. Nah, itu artinya kalian mau menanjak. Menanjak dalam arti nggak ada tangga loh. Misalkan di jalan raya ada tanjakan, nah itu artinya go up. Terus go down, berarti kebalikannya turunan. Nah, tapi kalau ada tangganya, kamu bilangnya kalau mau naik bilangnya go upstairs. Ya, itu kalau mau naik. Go downstairs, itu kalau mau turun. Tapi ingat ini harus ada tangga. Kalau nggak ada tinggal bilang go up atau go down. Menanjak atau menurun. Oke. Next, take the first road on the left. Berarti ambil jalan pertama di sebelah kiri. Take the second road on the right. Ambil jalan kedua di sebelah kanan. It is on the left, misalkan gedungnya ya. Itu ada di sisi kiri. It is on the right, itu ada di sisi kanan. Oke. Opposite. Nah, itu berarti berhadapan-hadapan. Kalau orang punggung sama punggung. Berarti berlawanan ya hadapannya. Near di dekat, next to sama beside artinya itu di samping, between sama among itu artinya sama-sama di antara. Bedanya kalau between itu di antara dua, kalau among itu di antara lebih dari dua. Oke. On di atas nempel. Ya, misalkan kamu naruh gelas di atas meja. My glass is on the table. Nah, gelasnya itu pasti kan nempel sama mejanya, nggak mungkin ngambang kan? Oke, that's the meaning on. Oke, artinya on. At itu di sekitar, in di dalam, at the end itu di akhir atau di ujung, bisa. Behind sama at the back of itu sama, di belakang juga. Above itu di atas, below atau under itu di bawah. In the corner sama in the middle. Nah, ini harus hati-hati. You must see the context first. Harus lihat dulu konteksnya. Apakah cornernya itu adalah pusat atau tengah atau pojokan posisinya. Itu karena meaningnya banyak kayak dia. Sama dengan, tapi kalau middle ya di tengah dia pasti. Go back berarti balik lagi kamu. Go past sama go through itu sama-sama melalui. Misalkan kamu mau ke dapur dari depan. Kalau go past itu berarti kamu ke dapurnya lewat samping. Ya, tapi kalau go through kamu mau ke dapurnya kamu lewat pintu tengah. Go round putari. Ya. Go across, seberangi. Intersection atau crossroad itu artinya perempatan. Junction itu belokan. Kalau belokannya bentuknya Y, jadi Y junction. Kalau belokannya T junction. Kalau nggak berbentuk, ya udah nggak usah. Bilang aja junctions, pakai S. Roundabout, itu berarti putarannya berbentuk bulat, ya. Huruf O. Tapi kalau U-turn, berarti putarannya berbentuk U. Oke? Okay, I think that's all about the lesson for today. I hope it will be useful for you to understand more about kinds of nouns, compound word, and asking for and giving direction. Okay, see you in my other videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.